Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم المخصوص من ربه بجوامع الكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita, langkah Bapak Ibu sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid An-Nur, pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 atau bertepatan dengan 10 Muharram 1447 Hijriah, karena penanggalan Hijriah itu dimulai setelah tenggelam matahari, gitu ya Bapak. Kalau misalkan kita selesai sholat maghrib, berarti sudah berbeda tanggalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Tidak terasa kita bertemu kembali nggih Bapak Ibu setelah 1 tahun nggih. 1 tahun kita tidak bertemu di acara pengajian bulanan masjid yang kita cintai ini, Masjid An-Nur. Karena memang terakhir saya ngisi kajian bulan Juli 2024, bulan Agustusnya Bapak Ibu kecelek katanya, karena waktu itu saya ada ngisi kajian di Karanganyar. Qadarullah wa masyafa'al. Alhamdulillah Bapak Ibu, Masya Allah sehat semuanya saya lihat. Tetapi ada sebagian saudara kita yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gini mboten nggih, kula sama Ustaz Hanif boten saged berkunjung ke rumah duka jamaah yang telah meninggalkan kita, karena memang terkendala banyak hal. Tetapi alhamdulillah ketika kami sudah sampai di Indonesia awal bulan Juni, kami menyempatkan waktu untuk mengunjungi beberapa jamaah yang sudah meninggal dunia atau keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah SWT merahmati semua orang-orang yang telah mendahului kita, kehadiran Allah SWT, amin. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan pahala bersabar yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini hanya sebentar. Hidup di dunia itu Bapak Ibu hanya sebentar saja, seperti 6 jam. Pinten Bapak? 6 jam saja, dari habis subuh sampai sholat zuhur, atau dari sholat zuhur sampai tenggelam matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nazi'at ayat terakhir, ayat 46, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Orang yang hidup di dunia ketika sudah ditiup sangkakala hari kiamat nih, ketika hari kiamat sudah tiba dan kita harus yakini Bapak Ibu, semua orang itu merasa hidup di dunia itu hanya seperti asyiyah au duhaha. Asyiyah itu waktu sore. Kalimat asyiyah dalam bahasa Arab itu dimulai dari selesai sholat zuhur sampai tenggelam matahari, atau sebagian ulama dari mulai ba'da asar. Jadi hanya 3 jam saja kurang lebih. Au duhaha atau waktu duha. Waktu duha dimulai dari matahari setinggi tombak, ya sekitar jam 6 gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sholat subuhnya jam 5 kurang, biasanya waktu duha itu seperti Idul Adha, Idul Fitri, waktunya segitu, ya jam 6 kurang lebih, sampai jam zuhur, ya kurang lebih pinten jam Bapak? Ya 6 jam kan gitu. Jadi ketika kita hidup di dunia, ya kita merasa sangat cepat sekali waktu berjalan, gitu kan gitu. Bahkan yang terbaru, Mas atau enggak yang melihat internet gitu ya, katanya ada mulai bulan Juli sampai Agustus tanggal sekian saya lupa, itu katanya bumi itu akan berputar lebih cepat, katanya seperti itu, dan itu mengakibatkan waktu itu akan terasa begitu cepat sekali. Dan di antara tanda hari kiamat ini pun apa Bapak Ibu? Waktunya berputar dengan cepat. Taqarubuz zaman, waktunya cepat sekali. Di antara penafsirannya adalah dulu jarak itu bisa ditempuh dalam waktu 24 jam, tapi sekarang bisa ditempuh hanya berapa jam saja. Bapak pernah atau Ibu pernah pergi ke Jakarta nih? Ya, dari Solo ke Jakarta dulu pinten jam Bapak? Hampir 24 jam nih, atau 12 jam lebih. Terus saniki pun enten pesawat 1 jam boten enten pun sampai ke Jakarta gitu kan nih. Jadi ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Waktu itu terus berjalan cepat, dan ini tanda hari kiamat semakin dekat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika waktu hidup di dunia ini hanya sementara, ya jangan sampai kita sia-siakan. Masya Allah, saya melihat luar biasa Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu, untuk menghadiri pengawasan di Masjid An-Nur dan masjid-masjid sekitarnya. Dan tadi Masya Allah Ustadz Hanif Habibullah, beliau tadi menyebutkan ayat, membacakan ayat surat Al-Nawawi Ibu. Siap-siap nanti kasih hadiah Ibu Bapak nih. Siapa yang bisa jawab? Tadi Ustadz Hanif membacakan surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di ayat ketiga surat Al-Mu'minun di sana disebutkan di antara ciri orang yang sukses di dunia dan di akhirat adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau Islamnya dianggap baik oleh Allah, harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah Bapak Ibu Masya Allah, capek sedoyo nggih, siangnya kerja, nah Ibu siangnya masak, ya umbah-umbah, isah-isah, ke pasar dan yang lainnya, sampai sore gitu kan nggih. Aktivitas terus gitu. Paling nek leren pinten jam Ibu? Perang ngasih 2 jam nggih. Ya turu awan tapi ya berusak tidur kalau gitu kan nih Bapak Ibu. Ini kan capek gitu kan nih, Masya Allah.
tapi Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti pengajian. Dan ini adalah termasuk tanda Bapak Ibu insya Allah mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Bapak Ibu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ayat lanjutan tadi yang dibaca Ustaz Hanif itu, ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarisunal firdaus. Mereka adalah orang yang akan masuki surga Firdaus. Kalau Bapak Ibu menginginkan surga, ya harus berjuang gitu kan, harus mendatangi majelis ilmu. Terus kabeh ya capek, ya kan gitu. Capek itu ya semua orang pasti capek. Tapi apakah rasa lelah kita ini menghalangi kita untuk mengikuti pengajian? Kalau kita tidak ikut pengajian, sampai kapan Bapak Ibu? Itu kan gitu. Kalau kita meluangkan waktu untuk mengikuti pengajian bulanan, itu insya Allah Allah akan jauhkan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan nanti Allah akan masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini semuanya sudah ada dalam surat Al-Mu'minun yang dibacakan sama Ustaz Hanif tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian sehingga bisa mendapatkan waktu banyak untuk melaksanakan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru sampai bersama Ustaz Hanif awal Juni, tetapi qadarullah wa masyafa'al di tanggal 5 Juni kita belum sempat bertemu karena memang bertepatan dengan hari raya nih Bapak, bertepatan dengan hari raya Idul Adha, sehingga kita tidak ada kajian. Dan alhamdulillah bulan Juli ini kita bisa bertemu kembali. Semoga Allah SWT berkahi pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti Agustus juga bisa bertemu lagi Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan apa niki? Bulan Muharram. Kalau orang Jawa manggilin apa? Bulan Syura. Bulan Syura adalah bulan pertama dari bulan-bulan Hijriyah atau bulan Islam ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Monggo Ibu enten sing bisa ngulangin, tak kasih hadiah, monggo. Kok lali pripun ini Ibu? Nggih Ibu, silakan. Ibu sing apa itu ungu, sing ungu, jilbab ungu. Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadul Ula, Jumadul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah besar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah terakhir G. Monggo Sultanif dikasihkan Sultanif. Buat beli berambang bawang Ibu. Ibu yang memakai ungu-ungu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Muharram gitu gitu. Bulan Syura atau sasi Syura. Nah, bulan Muharram ini Bapak Ibu termasuk
bulan yang paling agung, bulan yang paling utama, bulan yang utama setelah bulan Ramadan. Jadi dari 12, jadi dari 12 nih, 10 tambah 2 12 bulan yang paling ranking 1 bulan Ramadan. Yang kedua bulan Muharram atau Syura niki. Itu ya Bapak Ibu. Nah, bulan Syura atau saksi Syura atau bulan Muharram niki banyak sekali kejadian-kejadian, kisah-kisah begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau meluangkan waktu, banyak sekali kisah-kisah yang terjadi. Ada yang mengatakan kisah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Seperti apa nih Bapak? Ada yang bersa? Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, Nabi Yunus dimuntahkan dari ikan, kemudian Nabi Isa diangkat ke langit. Terbelahnya laut, Nabi Musa dimatikannya Fir'aun gitu kan gitu. Jadi kathah banyak sekali begitu. Tetapi kisah-kisahnya ini belum tentu sahih, belum tentu benar, butuh pengecekan kembali. Tapi ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang sahih, benar-benar sahih Bapak Ibu, yaitu di tanggal 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Fir'aun dia adalah orang yang mengaku Tuhan. Dia seorang raja di Mesir dan dia mengaku dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, itu kata Fir'aun. Tetapi pernyataan Fir'aun ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Fir'aun adalah makhluk dan Allah sang pencipta. Hingga akhirnya Allah mengutus 2 nabi, sinten Bapak Ibu? Enten sing ngertos 2 nabi yang diutus oleh Allah kepada Fir'aun. 2 nabi sinten? Mas, enten sing ngertos? 2 nabi sing Allah utus ke Fir'aun. Nabi sinten? Ya aja kabeh rame-rame iku sunggal mawon. Enten sing ngertos? Mas Faiz pun niki, mboten enten. Ayo sinten? Kanampil lho Ibu. Ayo Mas Ilham. 2 nabi yang Allah utus kepada Fir'aun. Enten sing ngertos? Nabi Musa kalian? Napa tadi sing di sini? Nggih, sinten iki? Monggo Ibu hadiahnya. Sedani yang Mas Alda. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun Allah utus kepada Fir'aun. Hingga akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun ini diminta untuk tidak sombong, tapi dia tetap sombong dan angkuh. Sampai puncaknya Fir'aun ingin mengalahkan Nabi Musa dan ingin membunuh semua pengikut Nabi Musa alaihissalam. Hingga akhirnya Nabi Musa, Nabi Harun dan semua pengikutnya dari Bani Israel, mereka lari, mereka menjauhi Fir'aun. Sampai akhirnya mereka sampai di mana Bapak? Di Laut Merah Bapak Ibu. Dan umatnya Nabi Musa mereka mengatakan inna lamudrakun, kita akan kalah karena kita akan dibunuh sama Fir'aun dan tentaranya gitu kan gitu. Kemudian Nabi Musa mengatakan kalla, tidak. Ya, kita tidak akan kalah kata Nabi Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersama kita,
Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Sampai benar-benar ibu, ya, rombongan Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israil sudah di depan, Fir'aun dan bala tentaranya ngejar dari belakang gitu kan, gitu. Sampai akhirnya, ya, semakin dekat dan Allah pun memberikan ilham kepada Nabi Musa, adrib bi'asaka, kamu pukul, ya, dengan tongkatmu laut ini. Kemudian laut merah itu Bapak Ibu dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Seketika laut yang awalnya air gitu kan, itu langsung terbelah menjadi 12 jalan. 12 apa? Trotoar jalan gitu lah. Setunggal kali 3 sekawan sampai 12 gitu Bapak Ibu. Dan biasanya kalau misalkan kita ngambil air di sungai itu kan ada betoke gitu kan, nggak bisa kita jalan kan. Nah, itu kekuasaan Allah Bapak Ibu. Ketika 12 jalan ini sudah terbentang luas gitu, tanahnya itu tidak becek, langsung kering gitu. Sehingga Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun beserta pengikutnya diperintahkan Allah untuk melewati. Akhirnya mereka semuanya melewati 12 jalan tersebut. Bahkan Bapak Ibu, laut itu kan luas nih, bukan 1 kilo, 2 kilo, berkilo-kilometer gitu kan. Satu kerabat dengan kerabat yang lainnya takut kalau misalkan kekejar sama Fir'aun dan terbunuh. Allah Subhanahu wa taala sampai membuat 12 jalan itu apa? Seperti ada jendela. Jadi misalkan yang jalan pertama dia bisa melihat teman yang jalan kedua bisa melihat teman yang jalan ketiga, begitu. Jadi semua sampai ke Palestina sana, ke daratan Yordania atau daerah Palestina Syam sana dengan berbarengan. Hingga akhirnya Musa sudah terselamatkan bersama Bani Israil dan Fir'aun berada di belakangnya Bapak Ibu. Nah, ketika Fir'aun ini mau nyebrang, Nabi Musa diminta oleh pengikutnya, keendang tutupan laut ini gitu kan, kata Allah, jangan dulu, biarkan Fir'aun dan bala tentaranya masuk ke daratan laut tadi. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya sudah memasuki di tengah-tengah laut, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul kembali tongkatnya. Kemudian dipukullah tongkat tersebut hingga akhirnya air tadi yang awalnya menjadi jalan menyatu kembali dan Fir'aun pun tenggelam dan meninggal dunia, mati, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Musa memberikan menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Berpuasa di tanggal 10 Muharram begitu. Sampai akhirnya Nabi Musa meninggal dunia dan pengikutnya Nabi Musa pun melakukan amalan tersebut, berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya datanglah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku beliau berpuasa Muharram itu 4 kali tingkatan atau 4 tahapan. Pertama, beliau di Mekah. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, beliau mewajibkan dirinya untuk puasa tanggal 10 Muharram begitu. Kemudian tingkatan kedua beliau sudah ke Madinah. Nah, ketika beliau di Madinah, beliau memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa 10 Muharram wajib, gitu nggih. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW tidak mewajibkan puasa tanggal 10 Muharram, tetapi digantikan dengan puasa Ramadan. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW berpuasa tanggal 10 dan berangan-angan, ya, berharap bisa puasa tanggal 9, berarti 4. Enten sing bisa saya kasih hadiah banyak. Ayo ibu, enten sing bisa ngulangi. Sing setunggal Nabi Muhammad puasa sendiri
Jadi wis tak wajibke diriku tok. Ibarat kata begitu. Tempun di Mekah itu sing penting setunggal. Sing kedua Nabi Muhammad dan Madinah, tiga ke Madinah, empat Madinah. Jadi satu Mekah, tiganya di Madinah. Ya, satu wajib diri sendiri, kedua wajib untuk diri dan sahabat umat Islam istilahnya. Yang ketiga tidak wajib, tetapi kewajibannya diganti bulan Ramadan. Nah yang ketiga, yang keempat apa? Beliau puasa sunnah tanggal 10 dan berangan-angan puasa tanggal 9. Gitu nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enten sing saged ulangi, monggo. Monggo Ibu. Enten wonten enten. Pripun tak ewangi Ibu? Nggih, tak ewangi. Satu di Mekah, tiga di Madinah. Sing setunggal wajib diri sendiri, Nabi Muhammad diri sendiri. Itu nggih. Yang kedua diri sendiri dan umat Islam. Yang ketiga dihapus diganti puasa Ramadan. Yang ketiga puasa tanggal 10 dan 9. Monggo sinten? Monggo Ibu. Bapak enten? Masuk pri, monggo. Tak bantu nggih. Sinten? Monggo Ibu. Nggih, satu di Mekah. Tiga di Madinah. Nggih, sing setunggal riyen wajib untuk nggih, kedua dua. Nggih, sing ketiga diganti dengan nggih. Masya Allah, maka Ustaz Tani dikasih hadiahnya. Merah nggak apa-apa nggih Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Bentar lagi selesai Ibu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Islam seputar bulan Muharram. Hukum-hukum Islam seputar bulan Muharram ini bisa dibagi menjadi dua catatan. Catatan pertama berkaitan tentang akidah tauhid, mengesahkan Allah, ya. Hukum berkaitan tentang keyakinan. Keyakinan apa yang harus kita yakini di bulan Muharram. Yang kedua catatan untuk berkaitan tentang ilmu fikih. Itu nggih, ilmu fikih berkaitan tentang puasa. Sing setunggal nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada bulan Muharram adalah yang pertama, kita harus yakini bulan Muharram ini adalah bulan yang diharamkan berbuat kezaliman. Allah melarang berbuat zalim dalam bulan Muharram. Bulan Muharram enten 4 nih Bapak. 3 berbarengan, 1 menyendiri. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat yang menyendiri Rajab. Nggih, 4. Monggo Ibu, enten saya bisa ngulangin Bapak 4. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. 4 gitu nggih. Bapak-bapak ini belum enten sing dapat hadiah nih. Mas Juari monggo. Enten Mas Ilham, Mas Ilyas, ayo monggo. Mas Anton. 4. Mas Supri. Monggo Bapak. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Rajab. Monggo silakan. Mas Sauda. Bentar lagi selesai Bu. Saya 30 menit mawon tadi di pesannya, enggak usah lama-lama. Pesake ndak kesuwen ngantuk gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa di bulan bukan puasa nggih. Napa niku? Bulan yang diharamkan berbuat dosa dan kezaliman itu ada 4 gitu kan nggih.
Maksudnya itu dilarang. Jadi di bulan-bulan lain memang kita dilarang berbuat dosa, tetapi untuk bulan ini itu dilarang lebih begitu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Gitu guys, 4. Nah, dari 4 ini yang paling utama adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini bulan mulia. Begitu. Tetapi tingkatannya di bawah bulan Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hukum akidah berkaitan tentangnya adalah kita tidak boleh berkeyakinan bulan ini bisa mendatangkan manfaat atau madharat dengan sendirinya. Sebagian umat Islam mereka meyakini bahwasanya bulan Muharram ini bulan yang seram gitu kan ya. Bulan yang tidak boleh melakukan ini dan itu. Di bulan yang tidak boleh melakukan ini dan itu banyak sekali. Enten sing nggak boleh kita mulai jualan di bulan Muharram gitu kan ya. Nggak boleh kita menikah di bulan Muharram dan yang lainnya gitu kan ya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Nabi Muhammad itu pernah menikah dengan istrinya yang bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab di tahun 6 Hijriah di bulan Muharram. Nah, kalau Nabi saja berani menikah di bulan Muharram, berarti kenapa kita tidak berani gitu kan? Jadi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu nikah di bulan Muharram gitu kan? Nah, kemudian kenapa kok kita dilarang? Karena bulan Muharram niki adalah bulan biasa gitu kan ya. Bahkan Nabi Muhammad pernah menyangkal karena orang Quraisy mereka beranggapan nek bulan Safar kuwi bulan sing medeni. Nek kita kan sing medeni bulan Muharram nggih. Nek wong Arab niku bulan sing medeni bulan apa? Safar gitu kan nggih. Bulan Safar gitu kan. Nah, di situ Rasulullah mengatakan la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak boleh beranggapan sial dengan burung, gak boleh beranggapan sial dengan burung hantu atau yang lainnya, atau tidak boleh beranggapan penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Penyakit itu bisa menular atas izin Allah gitu kan ya. Kemudian tidak boleh beranggapan sial dengan adanya bulan Safar. Begitu berarti keyakinan akidah kita apa Bapak Ibu? Ya, bulan Muharram itu bulan biasa saja begitu. Orang loh Ustaz, aku pernah apa? Melaku apa berpergian bulan Safar lah kok tabrakan. Kadang kan pernah gitu kan gitu. Aku nikah bulan Muharram lah kok cerai gitu kan gitu, pisah. Lah, itu berarti kebetulan gitu nggih Bapak Ibu. Lah buktinya Nabi Muhammad itu langgeng lho. Kalian istrinya Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab menikahnya di bulan Muharram gitu. Itu semuanya hanya kebetulan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu pernah mendengar kalau bintang jatuh itu fungsinya apa? Rujuman lisyayatin. Bintang jatuh itu untuk melempar setan yang mencuri berita dari langit. Ya. Kalau setan-setan itu memberitahu nanti akan terjadi gini nggak usah percaya nih Bapak Ibu. Eman sholat Bapak Ibu sedaya boten diterima nanti sama Allah SWT kalau kita percaya seperti itu. Kemudian intinya untuk hukum akidah kita tidak boleh ya meyakini bulan Muharram ini bisa mendatangkan manfaat atau madharat dengan sendirinya. Itu nggih. Nek misalkan awake dhewe qadarullah kecelakaan atau sakit di bulan itu ya itu udah takdirnya Allah itu. Kemudian kalau hukum fikihnya Bapak Ibu singkat mawon, hukum fikihnya niki apa? Sunnahnya berpuasa di bulan Muharram. Ini banyak sekali tingkatannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau puasa di bulan Muharram full boleh, atau lebih dari 15 hari puasa bulan Muharram juga boleh. Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama adalah puasa bulan Muharram setelah bulan Ramadan. Itu. Kalau misalkan Bapak Ibu enten kegiatan boten napa-napa gitu nggih.
Yang penting usahakan puasa tanggal 10-nya. 10-nya Bapak Ibu usahakan untuk berpuasa. Karena napa? Pahalane dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Hei Nabi, pahala puasa 10 Muharram niku napa?" Jawabane Nabi napa Bapak Ibu? Insyaallah Allah akan ampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Begitu. Maksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu tidak Allah akan ampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Gitu nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu mau berpuasa tanggal 10-nya, tanggal 9-nya juga boleh. Itu kan nggih? Tanggal 9-nya juga boleh. Kalau untuk Indonesia, untuk apa? Indonesia puasa tanggal 10-nya besok. Oke, hari Ahad nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Arab Saudi itu puasanya hari ini tanggal 10-nya. Begitu. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini puasa hukumnya sunnah. Kalau misalkan Bapak Ibu perso silakan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada halangan itu mau tenang-tenang. Gitu. Nah, misalkan lali pripun Ibu? Bar subuh lagi kelingan, wah aku urung sahur. Kayak mboten napa-napa nggih. Misalkan Bapak Ibu wah iki bar subuhan gitu kan. Nek dilanjut mboten napa gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti berkaitan tentang hukum fikih di bulan Muharram adalah tidak ada amalan khusus kecuali berpuasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengkhususkan misalkan sholat, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Yang ada tuntunannya dari Nabi cukup berpuasa, gitu nggih. Dan pahala puasa niku, insya Allah Allah akan masukkan kita ke surga Firdaus melalui pintu. Itu napa Ibu? Setunggal meleh enten sing ngertos. Ayo Mas Majuari, Mas Ilham, Mas Ilyas. Di surga itu ada pintu yang dinamakan dengan apa? Masya Allah, Monggo Stanif. Pintu Ar-Rayyan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surga niku enten pintu. Pintu surga niku Bapak Ibu, dari kanan ke kiri ini perjalanan pinten 40 tahun. Jadi memang luas sekali gitu kan gitu. Kanan ke kiri. Nek Bapak Ibu melangkah dari ujung kanan ke ujung kiri itu kan paling gor pinten Bapak? 3 nggih. 3 meteran kurang lebih kan nggih. Nah, kalau pintu surga itu luas sekali Bapak Ibu. Jadi di surga itu enten nama pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Jadi kata Rayyan awalnya untuk haus. Jadi untuk orang-orang yang haus begitu, maksudnya orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamati, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum." Yuqalu aina as-sha'imun fayaqumun wa la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Di surga itu ada pintu. Nek masjid niki enten pindah pintu. Kali kan nggih, setunggal kali. Nah, di surga niku Bapak Ibu enten banyak-banyak pintu. Ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Malaikat memanggil, siapa ini yang dulu berpuasa di dunia? Ayo, sapa sing poso? Poso napa niki besok? 10 Muharram. Siapa yang puasa? Ayo, nanti insya Allah nih Bapak Ibu kita masuk ke surga Firdaus melalui pintu Rayyan insya Allah. Amin. Siapa yang mau? Ya, kemudian
Malaikat tadi kan memanggil. Tidak ada yang berani berdiri kecuali orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa dia akan apa? Berdiri, akhirnya dipersilakan masuk. Silakan, silakan. Kalau masuk nih pun apa? Pilujeng apa Pak? Sugeng rawo. Oke. Nggih Ibu. Monggo gitu istilahnya begitu. Nah, ketika orang yang berpuasa ampun masuk ke surga, langsung dikunci sama malaikat. Nah, Nabi Muhammad berpuasa, sahabat Nabi berpuasa. Kalau kita berpuasa, insya Allah kita akan masuk surga bersama mereka. Gitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Yang terakhir, kalau kita berpuasa harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita ingin dipuji, kita puasa sunnah untuk dipuji suami, kita puasa sunnah untuk dipuji istri, kita puasa sunnah untuk dipuji orang tua, kita puasa sunnah dipuji anak, tetangga, itu tidak boleh. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau seperti itu. Ya, ana aghna syuraka'i 'anil syirki man 'amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirkahu. Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, aku tidak mau diduakan. Siapa yang berani menduakan dalam ibadah kepadaku, Allah akan tinggalkan. Ya Bapak Ibu, ya mungkin pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus. Ya, itu karena apa? Karena dia puasanya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sedikit yang dapat kita sampaikan. 40 menit nggih, tidak sampai 1 jam. Tak korting pinten niki Bapak? Pinten di korting pinten? 20 menit nggih. Boten napa-napa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedhik tetapi bisa diingat, itu jauh lebih banyak daripada ngalor ngidul gitu kan nggih. Intine napa? Puasa besok nggih Bapak Ibu, kalau misalkan berkenan. Kalau misalkan Bapak Ibu berhalangan hadir, boten napa-napa, berhalangan tidak puasa, tidak apa-apa. Niat dulu. Kalau Bapak niat, Ibu niat besok nggak puasa, tetap dapat pahala Bapak. Gitu nggih. Itu yang penting niat sih. Perkara sesuk sahur para sahur apa sesuk apa wis pokoke niat sih gitu kan nggih. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezeki Bapak Ibu sekalian serta memberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.